Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep ketupat lebaran yang sederhana namun nikmat. Mantul banget ya rasanya. Sedangkan ketupatnya bisa membuat sendiri atau membeli yang sudah jadi di pasar tradisional banyak ya sahabat. Menjelang lebaran seperti ini. Bahan-bahannya adalah untuk ketupat sayur yang pertama, siapkan bahan-bahan sayurannya. Sesuaikan dengan selera saja ya. Di sini Wangi Pandan menggunakan kacang panjang, nangka, wortel, dan labu siam yang telah dibersihkan seperti ini dan dicuci bersih serta dipotong. Kemudian bumbunya siapkan bawang merah dan bawang putih serta cabai secukupnya sesuai dengan selera. Kemudian kemiri dan 1 ruas atau 2 ruas lengkuas seperti ini ya, yang akan kita geprek saja. Kemudian siapkan santannya. Untuk santannya bisa menggunakan yang instan seperti ini ataupun yang murni. Kemudian gula, garam, dan kaldu bubuk sesuai selera. Dan di sini untuk opsionalnya siapkan tulangan sapi atau daging sapi secukupnya saja ya, untuk membuat sayurannya ini lebih nikmat. Namun ini hanya opsional ya sahabat, jika tidak ada skip saja. Kemudian cara membuatnya, langkah pertama kita haluskan semua bumbunya kecuali daun salam dan lengkuas. Kemudian tumis langsung di dalam pancinya. Tambahkan sedikit minyak dan tumis hingga harum. Setelah bumbunya harum, masukkan tulangan dan daging sapinya ya sahabat jika ada. Namun jika tidak ada, skip saja. Tambahkan air secukupnya. Dan biarkan hingga tulangan atau dagingnya matang, kurang lebih sekitar 20-30 menit. Kemudian tambahkan garam, kaldu bubuk sesuai dengan selera dan gula pasirnya. Kemudian rebus daging ini dan tutup hingga dagingnya empuk atau matang. Setelah dagingnya empuk, masukkan sayurannya. Nah seperti ini ya sahabat. Untuk jumlah airnya sesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan sahabat. Jangan lupa diincipi kembali rasanya ya. Jika ada rasa kurang garam dapat ditambahkan. Dan kemudian tambahkan santannya. Kemudian rebus sampai sayurannya matang sekitar kurang lebih 10 menit. Setelah sayuran matang dan empuk, siap untuk disajikan. Resep yang kedua adalah pindang telur kecapnya, dan ini adalah pelengkapnya. Cuci telur hingga bersih terlebih dahulu sebelum direbus. Dan jumlahnya sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian 3 siung bawang putih yang akan kita rajang halus. 2 sendok makan minyak goreng untuk membuat kulit putih telurnya terlihat mengkilat. Ini akan kita tambahkan pada saat terakhir ya, setelah telurnya matang. Kemudian siapkan daun jeruk purut. Nah seperti ini ya sahabat. Daun jeruk purut Wangi Pandan ini telah dicuci bersih dan dimasukkan ke dalam freezer. Gunakan secukupnya saja sekitar 2 lembar dan buang bagian batang tengahnya. Kemudian garam dan kaldu bubuk sesuai dengan selera dan kecap manis. Untuk kecap manisnya sesuaikan dengan selera. Jika ingin warnanya lebih gelap dapat ditambahkan. Langkah pertama adalah didihkan air di dalam panci hingga mendidih
Kemudian setelah mendidih baru kita masukkan telurnya. Tips dari wangi pandan, jika sahabat ingin merebus telur, pastikan airnya mendidih agar pada saat dikupas kulitnya mudah terlepas. Jadi jangan airnya masih belum mendidih ya sahabat, karena jika belum mendidih kulitnya akan sulit terlepas. Kemudian setelah kurang lebih sekitar 20 menit, jika kulitnya telah retak-retak seperti ini, tandanya telurnya telah matang dan siap untuk dikupas. Setelah telurnya dikupas, cuci bersih dan rebus air yang baru hingga mendidih ya. Rebus air yang baru ya sahabat. Kemudian masukkan telurnya dan daun jeruk purutnya serta bawang putih yang telah kita rajang halus. Dan tambahkan garam serta kaldu bubuk sesuai dengan selera. Setelah itu kecap manisnya. Nah, untuk kecap manisnya ini minimal 6 sendok ya sahabat, 6 sendok makan. Untuk telur sejumlah 12 butir seperti wangi pandan ini. Dan jika sahabat ingin warnanya lebih gelap, dapat ditambahkan kecap manisnya. Kemudian rebus kembali selama kurang lebih 10 menit sampai airnya mendidih. Setelah itu diamkan selama minimal 2 jam agar telurnya berubah warna menjadi coklat. Nah, seperti ini ya setelah 2 jam. Namun jika sahabat memiliki waktu, sebaiknya direndam semalaman. Jadi warnanya akan lebih bagus lagi. Terakhir, tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu, terakhir rebus kembali telurnya hingga mendidih. Dan telur ini pun siap untuk ditiriskan. Nah, terlihat ya sahabat, warnanya lebih mengkilat setelah ditambahkan minyak goreng. Resep yang ketiga adalah opor ayamnya. Siapkan ayam secukupnya. Bisa menggunakan ayam kampung seperti ini atau ayam negeri. Kemudian bumbunya siapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit jahe. Di sini wangi pandan menambahkan beberapa tahu ya untuk dicampurkan di dalam opor ayamnya. Dan daun salam serta daun jeruk secukupnya yang telah dicuci bersih dan dibuang bagian batang tengahnya. Daun salamnya kita sobek saja seperti ini dan 2 batang serai. Kemudian ketumbar bisa menggunakan yang bubuk seperti ini dan jintan ya sahabat. Jintan seperti ini, kemudian garam, kaldu bubuk, dan santan secukupnya. Santannya bisa menggunakan santan asli dari kelapa juga ya, atau santan instan seperti ini. Kemudian cara membuatnya, langkah pertama, goreng tahu terlebih dahulu. Untuk tahunya, kita goreng hingga seluruh bagian permukaannya berwarna coklat atau mengering bagian luarnya ya sahabat. Setelah itu tiriskan. Kemudian setelah itu blender seluruh bumbunya kecuali jahe, daun jeruk, daun salam, dan serainya. Blender atau dihaluskan manual juga bisa ya menggunakan cobek. Akan terasa lebih enak loh jika kita menghaluskan dengan cobek. Kemudian tumis menggunakan minyak secukupnya. Setelah baunya harum, tambahkan daun-daunan seperti daun jeruk dan daun salam serta serainya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata dan kemudian masukkan daging ayamnya. Nah sahabat, jika sahabat menggunakan daging ayam negeri, rebusnya cukup 30 menit saja.
Namun jika menggunakan daging ayam kampung seperti ini, maka prosesnya akan lebih lama, yaitu sekitar 45 menit. Kemudian tutup dan tambahkan air secukupnya. Jadi ini air ya sahabat, bukan santan. Air yang sisa dari blender tadi, kemudian ditambahkan sedikit air. Dan setelah itu tambahkan garam, kaldu bubuk sesuai dengan selera. Kemudian tambahkan merica bubuk atau lada bubuk seperti ini jika suka. Dan rebus selama 45 menit jika sahabat menggunakan ayam kampung. Namun jika sahabat menggunakan ayam negeri atau ayam broiler, cukup 30 menit saja. Dan tutup seperti ini ya. Setelah 45 menit, maka bumbunya telah meresap ke dalam ayamnya. Dan masukkan tahunya. Jika sahabat tidak menggunakan tahu, skip saja. Langsung masukkan santannya. Nah sahabat, jika sahabat menggunakan santan segar, masukkan santan kental terakhir saja ya. Yang pertama, kita gunakan santan encer saja untuk merebus ayamnya. Kemudian rebus kembali hingga santannya matang selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Untuk pelengkapnya, wangi pandan menggunakan bubuk kedelai ya sahabat. Sangrai kedelai hingga berwarna kecoklatan dan terasa renyah. Kemudian diamkan hingga dingin. Setelah itu blender. Setelah kedelainya halus, disaring terlebih dahulu. Kemudian siap untuk ditaburkan di atas permukaan ketupat sayur ini. Rasanya akan enak banget ya sahabat jika ditambahkan bubuk kedelai seperti ini. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini dapat bermanfaat untuk lebaran sahabat. Sampai jumpa.